Abu Nawas diundang ke rumah pelacur. Apa yang terjadi setelahnya? Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, saat rembulan bertengger malu-malu di langit dan suara kecapi terdengar dari kejauhan, Abu Nawas tengah duduk bersila di depan rumahnya yang sederhana. Ia sedang menikmati secangkir teh pahit, sambil menatap langit, merenungi betapa kadang-kadang manusia terlalu sibuk menunjuk dosa orang lain, sampai lupa menimbang berat dosanya sendiri. Tiba-tiba dari ujung gang, terdengar suara langkah kaki perlahan. Seorang perempuan bertudung merah darah mendekat. Wajahnya cantik namun terlihat letih, dan sorot matanya seperti langit sebelum hujan, gelap tapi mengandung harapan. "Apakah ini rumah Tuan Abu Nawas?" tanyanya dengan suara pelan namun jelas. "Benar," jawab Abu Nawas sambil meletakkan cangkirnya. "Dan jika bukan, tentu aku tidak akan duduk di sini dengan penuh keyakinan." Perempuan itu menunduk. Ia membuka tudungnya sedikit dan berkata, "Namaku Zainab. Maaf jika kedatanganku malam-malam begini tak pantas. Tapi aku datang bukan untuk menggodamu, melainkan untuk meminta satu hal yang tak bisa kubeli di pasar." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Apa yang hendak kau minta, wahai Zainab?" "Datanglah ke rumahku malam ini. Aku ingin bicara denganmu tentang Tuhan, dan tentang diriku yang katanya sudah terlalu kotor untuk disucikan." Abu Nawas tak segera menjawab. Ia hanya menatap perempuan itu lama, lalu mengangguk pelan. "Baiklah Zainab, tapi satu syaratku, jangan sediakan wewangian atau bantal empuk. Aku datang bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk mencari kejujuran." Zainab tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Abu Nawas masuk ke dalam rumahnya, mengganti sorbannya, lalu menyusul pelan-pelan menyusuri lorong gelap menuju rumah perempuan itu, yang letaknya dikenal sebagai sarang para malam dan bisikan setan. Di jalan menuju rumah Zainab, beberapa warga melihat Abu Nawas lewat. Ada yang memicingkan mata, ada pula yang langsung memelintir cerita di kepala. "Wah, itu Abu Nawas, ke rumah pelacur?" bisik seorang ibu-ibu sambil mengintip dari balik jendela. "Bisa jadi dia bukan sebijak yang kita kira," gumam seorang saudagar tua sambil mengelus jenggotnya yang lebih panjang dari akalnya. Malam itu, angin di Baghdad membawa kabar ke seluruh penjuru kota. Abu Nawas masuk ke rumah Zainab sang pelacur. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam sana. Namun esok harinya, kegemparan akan meletus seperti matahari yang tak sudi tertutup awan. Dan cerita ini baru saja dimulai. Rumah Zainab bukanlah rumah sembarangan. Ia berada di ujung lorong sempit yang dipenuhi lentera merah menggantung, dengan jendela tertutup kain tipis dan harum cendana samar-samar menyelimuti udara. Begitu Abu Nawas memasuki ambang pintu, ia tidak melihat kasur empuk atau perempuan genit menari-nari seperti yang dibayangkan warga. Ia hanya melihat satu meja kecil, 2 gelas air putih, dan Zainab duduk diam, mengenakan pakaian sederhana yang bahkan tak tampak seperti pakaian seorang pelacur. "Silakan duduk Tuan Abu Nawas," katanya dengan nada hormat. Abu Nawas mengangguk. Ia duduk di seberang meja, memandangi wajah Zainab yang tampak resah, namun berani. "Katamu kau ingin berbicara tentang Tuhan?" tanya Abu Nawas dengan suara pelan. Zainab menunduk. "Aku telah menjadi pelacur sejak usia belia. Dipaksa keadaan, dijual orang tua sendiri. Aku tidak punya pilihan. Tapi sekarang aku sudah kenyang hinaan. Setiap malam tubuhku dijamah, tapi jiwaku menjerit." Ia menatap Abu Nawas, matanya memerah menahan tangis. "Para lelaki datang padaku seperti serigala lapar, lalu di siang hari mereka mencemoohku dari mimbar. Para istri mereka meludahiku di pasar. Para ulama menyebutku bahan bakar neraka." "Dan aku?" tanya Abu Nawas lembut. Zainab menarik napas. Engkau adalah harapan terakhirku. Aku ingin tahu, apakah benar Tuhan sudah menutup pintunya untuk orang sepertiku? Jika aku bertobat, apakah dosaku akan tetap dibicarakan orang, meski Tuhan telah memaafkan?" Abu Nawas tersenyum. Senyumnya bukan senyum mengejek, tapi senyum seorang ayah yang melihat anaknya pulang dari perjalanan panjang penuh luka. "Zainab," ucapnya lirih, "ketahuilah, jika Tuhan hanya menerima orang suci, maka surga akan kosong. Tuhan itu bukan pedagang yang menghitung laba rugi. Ia adalah lautan kasih yang dalamnya tak terjangkau logika manusia."
Zainab mulai terisak. Tapi kenapa semua orang membenciku? Abu Nawas menyentuh gelas airnya. Karena manusia lebih senang melihat noda orang lain daripada membersihkan kotoran di cermin wajahnya sendiri. Tapi bukan mereka yang menentukan tempatmu kelak. Yang menentukan adalah hatimu yang malam ini sudah mulai kembali padanya. Zainab menangis. Tangis yang bukan karena duka, melainkan karena kelegaan yang selama ini terkubur dalam tubuhnya yang lelah diperdagangkan. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar. Beberapa warga mengintip dari jendela. Dia belum keluar. Sudah 1 jam di dalam, bisik seseorang. Pasti sedang berzina, balas yang lain. Namun di dalam rumah itu, yang terjadi bukan maksiat, melainkan sesuatu yang lebih mengguncangkan langit. Sebuah jiwa mulai bertobat. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Malam ini aku akan tidur di sini." Zainab terperanjat. "Tidur di sini?" "Ya. Sebab jika aku keluar sekarang, mereka akan berkata aku datang untuk berbuat dosa. Tapi jika aku tinggal lebih lama, mereka akan kebingungan menjelaskan aib yang tak bisa mereka lihat." Ia tertawa kecil. Dan aku memang gemar membuat orang yang gemar bergosip menjadi bingung. Zainab ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang tidak dibuat-buat. Malam itu, seorang pelacur mulai mengenal Tuhan. Dan Abu Nawas, dengan caranya yang aneh namun menyentuh, membuka sebuah pintu yang selama ini dikunci dengan gembok prasangka. Malam merayap perlahan. Dan di rumah Zainab, suasana hening terasa berbeda dari biasanya. Tak ada tawa genit, tak ada gelas arak berdenting, tak ada laki-laki mabuk yang bersandar di dinding. Hanya ada Abu Nawas, duduk bersila di lantai, sementara Zainab duduk bersandar di tembok, mendengarkan kisah-kisah bijak dari mulut seorang yang oleh rakyat disebut orang gila yang disukai Tuhan. "Dahulu," ujar Abu Nawas, sambil mengangkat tangan ke atas seolah menyentuh langit-langit, ada seorang pendosa yang menangis di depan Ka'bah. Ia menangis hingga janggutnya basah. Lalu seorang alim lewat dan berkata, "Percuma kau menangis, dosamu terlalu banyak." Zainab mendengarkan dalam diam. Namun malam itu, lanjut Abu Nawas, datang suara dari langit, "Wahai hambaku, tangismu lebih aku cintai daripada 1000 doa dari mereka yang merasa bersih." Zainab menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena baru malam itu ia merasa diterima. Sementara itu, di luar rumah, warga makin gelisah. Malam sudah larut, namun lampu di rumah Zainab masih menyala. Beberapa lelaki berjongkok di sudut geng, berpura-pura menyetel sandal tapi sejatinya sedang menguping. Para ibu-ibu membawa ember seolah hendak mengambil air, padahal hanya ingin memastikan apa benar Abu Nawas yang mereka muliakan itu tidur di rumah seorang pelacur. "Ini benar-benar keterlaluan," desis seorang wanita parubaya. "Besok pagi harus kita adukan ke raja." Dan benar saja, saat fajar menjingga menyelinap ke celah langit Baghdad, sekelompok warga telah berkumpul di depan rumah Zainab. Ada yang membawa tongkat, ada yang membawa mulut yang lebih tajam dari pedang. Ketika pintu terbuka perlahan, muncullah Abu Nawas dengan mata masih sayu, namun wajahnya tetap jenaka. "Wahai rakyat Baghdad, selamat pagi," sapa Abu Nawas tenang. Namun tak ada yang menjawab dengan senyum. Justru seorang lelaki berjubah tebal menunjuknya dan berteriak, "Sungguh memalukan. Tidur semalam suntuk di rumah pelacur. Kau telah menghina kehormatan kota ini." Yang lain menyahut, "Kau harus diadili di hadapan Baginda Harun al-Rashid." Zainab yang berdiri di belakang Abu Nawas hanya menunduk. Ia hendak maju membela, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya perlahan. "Biarkan," bisiknya. "Terkadang, fitnah adalah anak kandung dari ketidaktahuan." Dan pagi itu, Abu Nawas diseret ke alun-alun kota. Bukan sebagai penyair bijak, bukan sebagai penasihat raja, tapi sebagai tersangka yang dituduh tidur bersama pelacur. Namun apa yang tak diketahui warga adalah, yang tidur semalam bukan nafsu, melainkan nurani. Alun-alun Baghdad pagi itu dipenuhi manusia. Seperti pasar tanpa pedagang, keramaian itu bukan untuk membeli sayur, melainkan menyaksikan Abu Nawas diadili. Di tengah kerumunan berdiri sekelompok ulama, saudagar, dan warga biasa,
Semuanya berdesakan ingin menyaksikan orang yang selama ini mereka puja sebagai cendekiawan aneh itu dijatuhi hukuman. Abu Nawas berdiri tenang di bawah pancaran matahari. Ia mengenakan sorban lusuh dan jubah yang agak kusut. Tapi bukan karena malu atau takut, melainkan karena tidak merasa bersalah. Abu Nawas, seru seorang qadhi dengan suara berat. Kami mendengar dengan telinga kami sendiri. Maksudku kami melihat dengan mata kami sendiri. Bahwa engkau keluar dari rumah Zainab, perempuan yang terang-terangan dikenal sebagai pelacur kota ini. Kerumunan bergemuruh. Seorang perempuan menutup wajahnya sambil berbisik. Sungguh aib. Qadhi melanjutkan, kami menuntut kejelasan. Untuk apa seorang pria seperti engkau, dikenal bijak, dekat dengan raja bermalam di rumah perempuan hina itu? Abu Nawas mengusap jenggotnya pelan. Ia menatap ke arah kerumunan, lalu berkata, Wahai rakyat Baghdad, izinkan aku bertanya lebih dulu. Jika ada seorang perempuan terperosok ke dalam sumur gelap dan meminta tolong, apakah engkau akan melemparinya batu atau mengulurkan tali? Seseorang dari kerumunan menyahut, itu pertanyaan menyesatkan. Jangan samakan pelacur dengan orang terperosok sumur. Abu Nawas tersenyum. Justru itu. Yang satu terjatuh secara jasmani, yang satunya secara rohani. Tapi keduanya sama-sama terjebak. Apakah karena satu lebih kotor dari yang lain, lalu kita biarkan mati di dasar lubang? Warga mulai saling berpandangan. Zainab memanggilku bukan untuk berzina, tapi untuk bertanya, apakah dirinya masih bisa diampuni oleh Tuhan? Dan malam itu, aku tidak memberikan tubuhku. Aku memberikan waktuku. Qadhi menatap tajam. Itu hanya pembelaan. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau begitu, panggillah saksi. Bukankah para penjaga geng yang menguntitku semalam bisa bersaksi bahwa tak satu pun terdengar suara tawa genit, suara kecapi, atau dengkuran mencurigakan dari dalam rumah itu? Orang-orang mulai menyadari, memang benar, semalam sunyi. Tak ada suara seperti rumah pelacur biasanya. Tiba-tiba dari balik kerumunan, seorang perempuan muncul perlahan-lahan. Tudungnya merah darah, wajahnya tenang namun mata sembab. Dialah Zainab. Ia melangkah ke depan, menatap Abu Nawas, lalu menoleh ke arah Qadhi. Aku bersaksi, ucapnya lantang, bahwa Abu Nawas tidak menyentuhku barang seujung kuku pun. Ia menyentuh yang lebih dalam, hatiku. Kerumunan hening. Semalam, lanjutnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku didengarkan tanpa dihakimi, dihormati tanpa dibayar, dan untuk pertama kalinya, aku ingin berhenti dari dunia yang selama ini menjerumuskanku. Tiba-tiba terdengar suara kuda dari kejauhan. Semua menoleh. Di atas kudanya, datanglah Baginda Harun al-Rashid. Raja turun dengan langkah agung dan berkata, Wahai Abu Nawas, kau membuat kota ini geger. Apa penjelasanmu padaku? Abu Nawas menunduk hormat. Ampun tuanku, aku hanya ingin menyelamatkan seorang jiwa sebelum masyarakat membunuhnya dengan prasangka. Raja terdiam sejenak, lalu ia berkata, Kalau begitu mari kita lihat apakah langit akan menyetujui tindakanmu. Dan pengadilan pun belum selesai, namun Abu Nawas tahu. Kebenaran itu seperti matahari. Mae Palastai. Bisa ditutupi sejenak dengan tangan, tapi tak mungkin disembunyikan selamanya. Baginda Harun al-Rashid memandangi kerumunan yang mulai tenang, lalu mengangkat tangan tanda semua harus diam. Dengan suara tegas, namun penuh wibawa, ia berseru, Wahai rakyat Baghdad, adakah yang hendak menuntut Abu Nawas dengan bukti nyata, bukan sekadar kabar angin atau bisikan malam? Semua saling pandang. Qadhi yang tadi lantang tiba-tiba tercekat. Para wanita yang tadinya berbisik kini menunduk. Para pria yang mengintip malam itu, tanpa disadari, menjadi saksi yang membela Abu Nawas, sebab tak satu pun dari mereka bisa mengatakan telah melihat perbuatan yang haram secara terang. Melihat itu, Abu Nawas melangkah maju. Ia berkata, Wahai Baginda, sebelum Paduka menjatuhkan keputusan atas diriku, izinkan aku bertanya satu hal kepada para hadirin di sini. Raja mengangguk. Bertanyalah, wahai Abu Nawas. Abu Nawas menoleh ke arah warga dan berkata, Siapa di antara kalian yang malam itu berdoa untuk Zainab agar ia diberi hidayah? Sunyi, yang terdengar hanya desah angin dan detak jantung yang mendadak terasa kencang bagi mereka yang mendengar.
Tidak ada? Lanjut Abu Nawas. Tapi kalian semua punya waktu untuk mengintip, bergosip, menghakimi, bahkan menyeretku ke alun-alun ini. Adakah itu lebih suci daripada tidur semalam dalam rumah seorang pendosa dengan niat menyelamatkan jiwanya? Beberapa orang mulai terisak. Sebagian yang sebelumnya tampak marah kini merasa malu. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menatap raja dan berkata dengan tenang, Paduka, bila malam itu aku berdusta, maka hukumlah aku. Tapi jika aku jujur dan niatku hanya untuk menghidupkan jiwa yang selama ini dihina mati, maka mohon jangan hukumku, hukumlah mereka yang menonton tanpa memahami. Raja menatap Abu Nawas lama, lalu beralih pada Zainab. Zainab, katanya lembut, apakah kau sungguh berniat bertobat? Zainab mengangguk sambil menahan tangis. Ya, Baginda. Semalam aku seperti menemukan cahaya dalam lorong hidupku yang kelam. Jika Allah masih menerima aku, maka aku ingin menjadi hambanya yang benar. Mendengar itu, Harun al-Rashid menghela napas panjang. Ia menoleh pada rakyatnya dan berkata, Ketahuilah, tidak semua kebaikan harus terjadi di masjid, dan tidak semua maksiat terjadi di rumah pelacur. Terkadang, sebuah masjid bisa menjadi tempat orang meninggikan ego. Tapi sebuah rumah hina bisa menjadi tempat seseorang menundukkan hatinya kepada Tuhan. Raja mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengan ini, aku nyatakan Abu Nawas tidak bersalah. Justru kita yang bersalah karena cepat menilai, lambat memahami. Kerumunan pun hening. Lalu perlahan, satu demi satu warga bersujud, tak kepada Abu Nawas, tapi kepada kebenaran yang baru saja menampar wajah mereka sendiri. Dan di antara mereka berdiri Zainab, yang tak lagi menjadi bayangan malam, tapi cahaya baru yang hendak menempuh jalan terang. Hari-hari setelah pengadilan itu menjadi perbincangan seantero Baghdad. Warga yang sebelumnya gemar mencibir kini mulai menunduk bila melewati Zainab. Mereka yang semula meludahinya kini hanya bisa menatap diam dari balik tirai rumah. Dan Zainab? Ia tak lagi membuka pintunya untuk lelaki, melainkan untuk ilmu dan ibadah. Atas izin Baginda Harun al-Rashid, Zainab diberi tempat tinggal baru di dekat masjid kecil di pinggiran kota. Di sana ia hidup sederhana. Pagi hari ia menyapu pelataran masjid, siang ia belajar membaca Al-Quran. Bersama perempuan-perempuan sepuh, malam ia memanjangkan sujud dengan linangan air mata, yang kali ini bukan karena nestapa, tapi karena syukur. Abu Nawas sering menjenguknya diam-diam. Bukan sebagai penasihat, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai sahabat yang ingin memastikan bahwa perempuan itu benar-benar menemukan jalannya. Suatu malam saat bulan bundar menggantung di atas langit Baghdad, Abu Nawas datang membawa roti hangat. Bagaimana kabarmu Zainab? Tanyanya sambil duduk di bangku kayu depan rumah. Zainab tersenyum. Wajahnya kini tampak damai, jauh dari kerut beban masa lalu. Alhamdulillah Tuan Abu Nawas, hidupku kini tenang. Tidak ada pelukan lelaki tapi aku dipeluk ketenangan. Tidak ada tawa palsu, tapi hatiku sering tertawa karena ridha Allah. Abu Nawas mengangguk perlahan. Itulah tanda bahwa tobatmu diterima. Jika engkau bisa menertawakan masa lalumu tanpa ingin mengulanginya, maka engkau telah menang atas dirimu sendiri. Zainab menunduk, lalu berkata pelan, tapi kadang, orang-orang masih memandangku dengan tatapan hina. Abu Nawas tertawa kecil. Biarkan saja, air tetap air, walau dari bejana yang dulu kotor. Yang penting bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Malam itu mereka duduk berdua dalam hening. Tidak seperti dulu, yang satu membawa dosa dan yang satu membawa cahaya. Kini keduanya duduk dalam cahaya yang sama, cahaya ampunan. Beberapa tahun berlalu, Zainab dikenal sebagai perempuan bijak yang gemar menolong para janda dan anak yatim. Ia tidak pernah menikah, tidak juga kembali pada jalan lama. Ia memilih menjadi ibu bagi mereka yang tak punya ibu. Dan saat ia wafat, tidak ada yang menyebutnya pelacur. Semua mengenangnya sebagai Zainab sang pendekar tobat. Sementara Abu Nawas, ia tetaplah Abu Nawas. Terkadang terlihat tertawa di sudut kota, terkadang mendebat ulama-ulama besar dengan logika yang membingungkan. Tapi bagi mereka yang tahu, di balik kelucuannya, ia adalah penyelamat jiwa, dengan cara yang tak pernah disangka.